kita juga beri kita masing-masing. Kita bacakan suratul Fatihah untuk diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri-diri ini memiliki nafs yang mutmainnah, yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan, senantiasa bersegera kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, bertobat ketika berbuat salah dan dosa. Semoga juga kita dijadikan orang yang senantiasa ikhlas menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang yang senantiasa gemar menjalin silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi diri yang dimiliki, serta senantiasa menjadikan kehidupan kita sebagai kesempatan untuk terus-terusan berbuat baik sehingga kita diwafatkan husnul khatimah, kelak dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang senantiasa menjalin silaturahim, sehingga dari silaturahim ini kita mendapatkan kesempatan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat, memperoleh rezeki yang barokah dan thayyibah, kemudian kita diberikan kesehatan, panjang umur, dan diwafatkan husnul khatimah, dipanggil dengan panggilan terindah, dimasukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari Bapak Ibu kita tundukkan telapak tangan kita dan usapkan ke seluruh tubuh kita. Apa yang sudah kita baca ini mudah-mudahan menjadi syariat bagi kita semua untuk mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan ampunan Allah, dan pada saatnya kita akan mendapatkan anugerah berkahan hasanah di dunia dan hasanah di akhirat, insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita hidup dalam keadaan insya Allah yang terbaik
dari sisi kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagaimana yang kita ingini, yaitu kita menjadi abdinya Allah Subhanahu wa taala. Ketika keinginan kita sama dengan keinginan Allah, ya, keinginan kita sama dengan keinginan Allah, yaitu keinginan Allah itu menciptakan manusia untuk menjadi abdinya Allah, dan kita juga menginginkan untuk menjadi abdinya. Maka mudah-mudahan kedua keinginan bersambung, ya, kedua keinginan bertemu sehingga kita benar-benar dalam keadaan yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi abdinya Allah, insya Allah, ya. Kemudian untuk menjadi abdinya Allah ini ternyata kita diberikan petunjuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Petunjuknya berupa kitab suci Al-Qur'an, petunjuknya berupa contoh teladan, petunjuknya berupa ilham-ilham kepada diri kita dari apa yang sudah kita perbuat, baik berupa teguran ataupun berupa ilham yang sifatnya dirasakan langsung, keinginan untuk beribadah, jorojoy, rasa hati hayang ibadah, itu adalah ilham, ya. Keinginan untuk menepis segala yang namanya reregen, yang namanya kemalesan, itu juga adalah ilham. Mudah-mudahan juga keinginan untuk menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, itu juga namanya ilham. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilham yang terbaik. Yang dimaksudkan adalah ilham ketakwaannya yang selalu kita tangkap dengan qalbi kita, ma fi qalbi ghairullah. Jangan sampai yang jeleknya yang kita tangkap. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan kita memohon petunjuk kepadanya, ihdinas syiratal mustaqim. Kita berdoa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita bertekad untuk menjadi abdinya Allah, hanya memohon kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Memohon pertolongan dengan sabar dan sholat. Ista'inu bisabri wassalat. Dengan sabar dan sholat. Dengan berbagai upaya maksimal dan kita bersyukur. Sabar itu adalah upaya maksimal yang bisa kita lakukan. Ya, sedangkan syukur adalah membuktikan diri atas rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kita hari ini masih hidup dalam keadaan sehat walafiat. Adapun suara lagi agak serak-serak basah, itu tandanya bahwa Allah masih suka sama kita, Allah masih menyayangi kita. Ada teman kita yang kemarin tidak serak, ya, tidak batuk, tapi langsung meninggal, Bu, ya, karena sudah lama penyakitnya jantung, ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kita yang saat ini masih batuk, masih serak, mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk terus membaca Al-Quran. Karena kalau batuk serak itu ciri jarang baca Quran. Ya, jadi saya ini serak, batuk karena kurang baca Quran. Ya, yuk kita sama-sama baca. Ya, dengan penuh bahagia, dengan istiqamah, dengan berjamaah. Kita ikrarkan dalam kalbu kita, dengan lisan kita, raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dari saung tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Kota Bandung, ini semuanya yang hadir di sini dalam keadaan siap untuk bahagia, siap untuk istiqamah, siap untuk berjamaah. Meskipun boleh jadi sampainya di sini masih ada yang mumutan, Bu, ya, masih ada yang belum nyambung, otaknya masih ada di rumah, masih mikiran gas habis, masih mikiran beras mahal, ya, nggak apa-apa, Bu. Mari kita sabar ke dalam kalbu kita, tanamkan, ya, bahwa kita ini ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah. Di dunia maya sana yang sedang bersabar juga dalam beras merah, ada dalam beras mahalnya, ada dari Bandung Kang Ahmad Widyadi ya, dari Bandung bersama keluarga. Kemudian Ibu Iis, alhamdulillah di Bandung sekarang bersama keluarga. Ada Ibu Hilda dari Cirebon juga bersama keluarga. Mudah-mudahan di Cirebon mah berasnya tidak mahal ya, tapi murah ya. Kemudian Ibu Irin bersama keluarga dan dari Ranca Ekek, Ibu Apis bagaimana kemarin ya, nggak kena puting beliung ya. Insya Allah mudah-mudahan ya yang terjadi kemarin di Ranca Ekek tidak sampai ke Sukamiskin ya, meskipun yang di Sukamiskin itu tidak banyak yang tahu apa yang terjadi kemarin di Ranca Ekek ya. Yang nanya adalah teman-teman kita yang jauh, karena apa? Dipiralkan dari videonya. Teh Rina gitu apalin ya, aya naon katanya gitu ya. Untung teu apal, jadi tenang ya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita tambahkan kebahagiaan kita dengan melanjutkan tadarus bacaan Al-Qur'an kita masih di surat Ali Imran. Ya. Surat Ali Imran yang akan kita baca hari ini ada dari surat Ali Imran mulai ayat ke 124 ya. Ali Imran mulai 124. Mari kita sama-sama, dan untuk yang di dunia maya sana nanti kalau terjadi putus atau off, maaf karena paket yang diambil paket yang istirahat, jadi ada jedanya 10 menit. Silakan ngaji sendiri, nantinya lagi setelah 10 menit. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف. Belum nyampe situ. Tenang, sabar. Ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafim minal malaikati munzalin. Bala. Ayo benar disensiri, punya nu salah disensiri. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu bahagia, masih bisa tertawa ya, mentertawakan diri sendiri akibat keseleo baca ya, nggak apa-apa Bu ya, ini adalah kebaikan. Bahagia itu cirinya Bu, kiri kanan tertawanya bareng ya. Yang paling enak itu tertawa itu mentertawakan diri sendiri, yang serikan diri sorangan ya. Yuk kita pakai sebagai semboyan kita, kurang pakai Bu ya. Tiap hari harus yang serikan diri sorangan. Ulah yang serikan batur Bu ya, yang serikan batur bakal ayah nu tersinggung ya, tapi kalau yang serikan diri sorangan mah insya Allah selamat Bu ya. Yuk kita sama-sama sing serikan diri sorangan. Yuk
Mari lanjutkan. Ayat 125. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi amsah. Hadza yumdidukum rabbukum bihamsati alafim minal malaikati musawwimin. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يقبضهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u. Allahu ghafurur rahim. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagimu Allah membantumu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, cukup. Jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka datang menyerangmu seketika itu juga, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu dan agar tentram hatimu karenanya.
Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah menolongmu dalam perang Badar dan memberi bantuan itu untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir atau untuk menjadikan mereka hina. Lalu mereka kembali dengan tiada memperoleh apa-apa. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia Allah memberi ampun kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menyiksa siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah Bapak Ibu, di ayat ke-124 sampai 129 yang baru saja kita baca ini menerangkan tentang sebuah peristiwa yang terjadi di masa kenabian. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin perang melawan kafirin Quraisy yang menyerang ke Madinah. Jadi di ayat kemarin yang sudah kita baca bahwa yang namanya setelah sukses di perang Badar dengan hanya 314 orang pasukan, dengan Rasul berarti 315, melawan 1000 tentara dari orang-orang kafirin Quraisy, tentara-tentara bayaran yang sudah terlatih dengan perbekalan yang lengkap, dengan kuda-kuda perang yang hebat, dengan baju-baju besi yang hebat, dengan perbekalan dan perempuan-perempuan yang menjadi juru masaknya yang ikut, yang juga perawat-perawatnya yang hebat-hebat. Sementara Rasulullah waktu itu bersama 314 orang dalam keadaan yang serba tidak punya persenjataan. Karena memang tidak biasa bertempur. Tapi karena niat untuk membela ajaran agama dan jangan sampai agama Islam ini hilang musnah, maka dihadapilah mereka di Badar. Sebenarnya awalnya bukan perang mempertahankan agama, tapi perang karena mereka sudah merampas seluruh harta umat Islam yang ada di Mekah, kemudian menganiaya umat Islam yang ada di Mekah, tidak sedikit yang dibunuh. Kemudian mereka juga seenaknya mengusir Rasulullah SAW. Dan itu terjadi ketika setelah 2 tahun berada di Madinah. Jadi 2 tahun setelah hijrah. Nah, apa yang terjadi? Orang-orang kafirin Quraisy ini dagang ke Syam, ke Palestina sekarang, ke Suriah. Mereka membawa barang-barang dagangan. Tapi barang dagangannya itu adalah milik orang-orang Muslim yang dirampas dari orang Muslim Mekah. Mereka jual ke Palestina. Nah, sepulang dari Palestina, karena tahu bahwa yang mereka rampas kemudian mereka jual, maka orang-orang Muslim yang ada di Madinah di bawah pimpinan Rasulullah Nabi Muhammad SAW memutuskan mereka merampas barang kita di Mekah dan menjualnya barang berharganya ke Palestina, ke Suriah, maka yuk kita cegat mereka sepulang dari sana. Kita rebut kembali barang kita. Ya, asalnya begitu idenya. Tapi bukan Allah yang mengatur skenario kalau idenya hanya berebut yang begitu-begitu. Karena ternyata mereka itu menghina umat-umat Islam. Jadi yang direbut itu bukan semua barang orang, tapi hanya umat Islam saja, pengikut Rasulullah saja. Supaya apa? Supaya mereka kembali murtad ke ajaran agama mereka. Sehingga yang menjadi landasannya adalah kita bela keyakinan orang-orang Mekah yang teraniaya tersebut dengan cara barangnya kita ambil lagi, nanti kita kembalikan kepada
mereka. Gitu ya. Jadi motif pertamanya bukan membela dalam artian perang agama, tetapi perang untuk mempertahankan harta kekayaan yang dirampas dan supaya tidak terjadi penganiayaan. Nah, apa yang terjadi di situ? Rasulullah pidato sebelum terjadinya perang. Pidatonya kepada semua yang ikut perang. Bapak-bapak muslimin muslimah, begitu pidatonya ya. Hari ini kita jumlahnya sedikit, sedangkan mereka jumlahnya banyak. Kalau kita mundur, kita juga akan mati dibunuh oleh mereka. Dan kalau kita mundur, berarti iman kita lepas. Karena Allah tidak membolehkan manusia untuk mundur dari medan perang. Jadi apa yang harus dilakukan? Ikhlas kepada Allah bahwa kita jihad fi sabilillah. Jadi jihad itu Bapak Ibu bisa membela diri, bisa juga membela harta.